Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, kelas 6, pada pagi hari ini pelajaran kita adalah pelajaran pendidikan agama Islam. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan menginjak pada pembelajaran 3. Temanya meyakini indahnya nama-nama Allah yang terkelompok dalam Asmaul Husna. Nama-nama Allah yang baik ada berapa anak-anak? Ada 99 dari Al-Asmaul Husna. Nah, pada pembelajaran 3 ini kalian akan dikenalkan kembali 4 daripada kelompok Asmaul Husna. Dengan adanya kalian mempelajari Asmaul Husna yang akan diberikan nanti, yaitu As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Dari keempatnya ini tolong disimak video yang akan Bapak kirim kepada kalian dengan baik-baik. Di samping itu juga kalian bisa membuka buku paketnya pembelajaran 3. Itu bisa kalian baca berulang dan berulang sehingga timbul merasa meyakini dan mengakui bahwa nama-nama Allah adalah sangat indah. Mungkin cukup sekian. Namun jangan lupa kalau ketika akan belajar membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, sambil berdoa, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin wasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Simak video yang Bapak kirim kepada kalian, yaitu tema meyakini indahnya nama-nama Allah. Kemudian baca pula buku paketnya pada PAI Pendidikan Agama Islam kelas 6, yaitu pembelajaran 3. Silakan belajarnya dengan baik-baik. Kali ini tugas kalian hanya membaca dan membaca sehingga paham tentang tema meyakini indahnya nama-nama Allah pada pembelajaran 3 pendidikan agama Islam pada pagi hari ini. Cukup sekian anak-anakku pembuka dari Bapak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga selalu sehat ya. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran kali ini, kami mau berterima kasih kepada kalian yang sudah subscribe channel ini. Dan yang belum subscribe, mohon klik subscribe ya, agar mendapatkan video pembelajaran selanjutnya. Adik-adik, apakah kalian sudah memahami makna nama-nama indah Allah?
yaitu As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi pada video pembelajaran kemarin? Jika sudah memahaminya, marilah kita tunjukkan perilaku baik yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifatnya dalam kehidupan sehari-hari. Mengubah perilaku menjadi lebih baik memang tidak mudah. Perlu kejujuran, usaha yang sungguh-sungguh, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Sifat yang kita bahas yang pertama adalah sifat As-Somad. Adik-adik, mari mengulang bacaan dan makna As-Somad hingga hafal. Mengulang-ulang bacaan Asmaul Husna merupakan perbuatan yang mulia. Mengulang bacaan Asmaul Husna menjadi doa. Bukankah makna As-Somad adalah Allah Maha dibutuhkan? Lihat ayat kedua dalam surat Al-Ikhlas, yaitu Allahus Somad. Allah Subhanahu wa taala tempat meminta segala sesuatu. Jadi kita pun harus selalu mohon bantuannya hanya kepada Allah. Apa yang kita terapkan dari pengakuan dan atas sifat As-Somad? Sifat As-Somad antara lain sebagai berikut: menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang baik. Yang kedua, berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun sesuai dengan kemampuan kita. Sifat yang kedua adalah Al-Muqtadir. Coba kita baca berulang-ulang lafaz dan makna Al-Muqtadir hingga hafal. Arti Al-Muqtadir adalah Allah Maha Kuasa atau Allah Maha Menentukan. Segala makhluk ciptaan Allah yang ada di dunia ini hidup, bergerak, atau mati atas kuasa dan ketentuan Allah. Adik-adik, pernahkah kalian merenungkan tentang bentuk tubuh kita? Kita bernafas dan sangat membutuhkan udara. Andai kata kamu tidak diberikan Allah udara untuk bernafas, tentunya kamu akan sesak nafas seperti ikan yang diletakkan di atas tanah dan tidak diberi air. Juga gunung-gunung api meletus mengeluarkan material yang banyak sehingga merusak rumah-rumah di sekitarnya. Bahkan bisa menelan korban jiwa. Dan masih banyak lagi bencana alam yang menelan korban. Semua peristiwa tersebut terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mudah saja untuk menciptakan dan juga menghancurkannya. Coba kita dengarkan atau kita cermati surat Yasin berikut ini. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Yang artinya, sesungguhnya urusan Allah apabila Dia menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu. Ayat di atas mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas semua makhluk ciptaannya. Bagi Allah mudah saja untuk menciptakan atau menghancurkannya. Oleh sebab itu, marilah kita terapkan sifat Al-Muqtadir. Yang pertama adalah menjadikan Allah sebagai tempat berlindung. Kita jangan berlindung kepada apapun di dunia ini, karena apapun yang ada di dunia ini semuanya bersifat fana. Yang kedua, berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan, karena kita tidak tahu kapan bencana datang. Sifat yang ketiga adalah sifat Al-Muqaddim. Ayo adik-adik, kita baca berulang-ulang arti Al-Muqaddim hingga hafal. Pahamilah makna Al-Muqaddim, yaitu Allah yang Maha mendahului. Allah Subhanahu wa taala yang harus kita sembah dan lidah kita selalu menyebut nama Allah. Adik-adik, marilah kita mengakui sifat Al-Muqaddim. Yang pertama, dalam berbuat kebaikan hendaknya kita lebih dulu berbuat. Kita harus berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Yang kedua,
mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan, dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Yang ketiga, jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar, karena orang yang mau belajar, dia akan menjadi pintar. Yang keempat, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Sifat yang terakhir yaitu sifat al-baqi. Coba anak-anak, coba adik-adik, kita baca berulang-ulang makna dari al-baqi. Hingga apa? Hingga kita semua bisa hafal. Pahamilah makna al-baqi, yaitu Allah yang maha kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kekal menjadi tumpuan harapan kita. Pernahkah kalian membaca kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang mencari Tuhan untuk disembah? Nabi Ibrahim alaihissalam pernah menganggap bulan sangat kekal, dapat menyinari kegelapan malam. Namun ketika siang tiba, sinar bulan lenyap. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menganggap matahari sangat kekal dengan sinarnya yang sangat panas. Namun ketika malam tiba, sinarnya lenyap. Dia berpikir, berarti bulan dan matahari tak pantas untuk disembah. Demikianlah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam menuju pengakuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kekal. Setiap ciptaan Allah akan hancur atau tidak abadi, atau fana. Hanya Allah yang kekal abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kekal itulah yang harus kita sembah, dan lidah kita selalu bertasbih kepada Allah. Pernahkah kalian melihat rumah atau bangunan kantor atau pasar terbakar? Atau banjir datang menenggelamkan rumah sehingga banyak harta benda yang hanyut atau terendam banjir? Berarti segala harta benda, kemewahan di atas dunia ini tidak kekal, karena hidup kekal hanya di akhirat. Berikut contoh ketidakkekalan manusia. Yang pertama, ketahuilah bahwa masa kanak-kanak tidak kekal. Suatu saat kita pasti menjadi tua, renta, dan mati. Yang kedua, waktu yang ada akan cepat berlalu, dan peredaran bulan dan matahari akan terus berputar sehingga usia kita semakin lama semakin tua. Oke adik-adik, setelah kalian belajar video pembelajaran kali ini, kita mempunyai rangkuman sebagai berikut. Silakan dicatat agar kalian bisa ingat, sewaktu-waktu bisa dipelajari. Kemudian silakan mengerjakan tugas yang ada di layar monitor kalian. Kerjakan di buku tulis dan kumpulkan kepada guru kalian masing-masing. Semoga bermanfaat ya. Sekian dari kami. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.